Anak-anak, berikut adalah rumus skala ya. Untuk mudah mengingatnya, kita gunakan segitiga pesek sebenarnya ya. JP di sini adalah jarak peta, skala JS ini adalah jarak sebenarnya. Jadi kalau skala rumusnya adalah jarak peta dibagi jarak sebenarnya ya. Kemudian kalau jarak peta rumusnya adalah skala dikali jarak sebenarnya. Kalau jarak sebenarnya rumusnya adalah jarak peta dibagi skala. Jadi rumus skala digunakan untuk menentukan ukuran jarak pada peta dan untuk menentukan ukuran sebenarnya. Anak-anak, perhatikan contoh soal berikut ya. Perhatikan peta Pulau Sumba pada gambar. Pada peta tersebut, jarak kota Waikabubak dan Bondokodi adalah 4 cm. Skala peta tersebut 1/3 juta. Berapa kilometer jarak sebenarnya kedua kota tersebut? Nah, untuk penyelesaiannya kita tuliskan dahulu yang diketahui ya. Di sini ada angka 4 cm. Ini artinya apa? Ya, jarak peta ya. Kalau satuannya cm ini pasti gambar ya. Oke. Kemudian di sini ada 1/3 juta. Nah, ini adalah skala. Nah, yang ditanya apa? Jarak sebenarnya ya, JS dalam satuan kilometer. Nah, di sini kita jawab. Untuk JS kita lihat segitiga rumus skala bagaimana? Ya, JS berarti ini kita tutup ya. Apa? Ya, JP per skala atau JP dibagi skala. Ya. Nah, kita masukin angkanya ya. JP adalah 4 cm berbanding skalanya 1/3 juta. Nah, di sini ada pembagian pecahan. Berarti kita lakukan perkalian ininya dibalik ya pembaginya ya. Jadi 3 juta per 1. Nah, di sini kita lakukan perkalian 4 kali 3. Berapa? Iya, 12. Ya, 4 kali 3 12, nolnya 6 ya, satuannya cm. Karena yang ditanya satuannya kilometer, masih ingat tangga satuan? Cm menuju kilometer, dia naik ke atas. Kalau naik ke atas berarti dibagi ya. Nah, ini ada berapa tangga nih? 1 2 3 4 5. Nah, berarti kita bagi dengan atau nolnya 5 hilang. Nah, tinggal nolnya 1 ya. Jadi 120 km. Kesimpulannya apa? Jadi jarak sebenarnya kedua kota tersebut adalah 120 km. Anak-anak, berikut adalah contoh soal. Gambar di samping adalah denah sebuah kebun. Skala pada denah adalah 1/500. Hitunglah keliling sebenarnya dari kebun tersebut. Nah, perhatikan gambar denah ini ya, denah kebun. Di sini ada ukuran 12 cm, 10 cm, 6 cm. Nah, ini berapa? Iya, ini sama dengan panjang di atas ya. Jadi ini 12 cm dan ini 8 cm. Oke, yang diketahui apa saja di sini? Iya, di sini kita ketahui jarak pada gambar ya. Nah, kalau yang namanya keliling berarti kita menghitung seluruh garis pada gambar tersebut ya. Garis yang ada di luarnya saja ya, yang di luar bidang datar ini. Nah, berarti kita bisa dapatkan kelilingnya ya. 12 cm ditambah 10 cm ditambah 6 cm ditambah berapa ini tadi? 12 cm ya, ditambah 8 cm. Nah, ini kalau dijumlah semuanya berapa? Ya, 48 cm. Berarti di sini keliling pada gambar adalah 48 cm. Nah,
kemudian di sini ada diketahui 1:500 ini adalah skalanya ya. Oke, kemudian yang ditanya apa? Keliling sebenarnya ya. Atau kalau dalam rumus itu JS sebenarnya ya, jarak sebenarnya. Nah, masih ingat rumus JS apa? Iya, JP dibagi skala ya. Nah, kita masukin angkanya ya. JP, jarak pada gambar atau keliling gambar, 48 cm dibagi 1/500 ya. Nah, di sini ada pembagian pecahan, maka kita jadikan perkalian. Pembaginya kita balik ya. 48 cm kali 500. Nah, 48 kali 5 berapa? Iya, 240 ya. Nolnya ada 2. Nah, ini nolnya 2, kita tambahin nolnya 2. Nah, ini satuannya cm. Ingat, cm kalau menjadi meter berarti dia naik ke atas 2 ya, 2 tingkat. Berarti kita bagi dengan 100 ya, atau 02-nya hilang. Ya, tinggal 240 meter. Jadi, keliling sebenarnya dari kebun tersebut adalah 240 meter. Anak-anak, ini contoh soal lagi ya. Sebuah miniatur gedung dibuat dengan skala 1:400. Jika tinggi gedung miniatur tersebut adalah 30 cm, tentukan tinggi gedung sebenarnya. Nah, untuk penyelesaiannya kita tuliskan dulu ya yang diketahui apa. Di sini ada angka 1:400. Ini artinya apa? Skalanya ya. Kemudian ada angka 30 cm. Nah, ini kalau satuan cm berarti apa? Iya, peta ya, gambar ya. Nah, kalau dalam rumus ini JP ya. Nah, yang ditanya apa? Tinggi gedung sebenarnya atau JS-nya ya. Nah, untuk menjawabnya masih ingat rumus JS apa? Iya, JP dibagi skala. Nah, kita masukin angkanya ya. JP-nya 30 cm dibagi skalanya 1/400. Nah, ini pembagian pecahan kita jadikan perkalian dibalik ya. Nah, sekarang kita lakukan perkalian. 3 kali 4 berapa? Ya, 12 ya. Nolnya ada 1, 2, 3. Nah, kita berikan 3 nolnya. Nah, ini satuannya cm. Kalau kita jadikan meter berarti nanti kita bagi 100 ya, atau 02-nya hilang. Tinggal 120 meter. Jadi kesimpulannya apa? Tinggi gedung sebenarnya adalah 120 meter. Anak-anak, berikut adalah contoh soal. Ika menggambar Tugu Pahlawan yang ada di kotanya. Bentuk gambar Ika adalah seperti di samping. Jika skala 1:80 dan tinggi sebenarnya dari tugu tersebut 40 meter, berapa tingginya pada gambar? Nah, untuk penyelesaiannya kita tuliskan dahulu yang diketahui ya. Di sini ada angka 1:80. Ini adalah skala. Kemudian di sini ada angka 40 meter. Kalau meter berarti ini sebenarnya ya. Kalau dari rumus JS-nya 40 meter. Yang ditanya apa? Ya, tinggi pada gambar. Berarti dalam rumus ini apa? JP ya. Nah, masih ingat rumus JP? Iya, rumus JP adalah skala dikali jarak sebenarnya. Oke, kita masukin skalanya 1/80 dikali JS-nya 40 meter. Nah, di sini kita bisa langsung kalikan ya. 1 kali 40, 40/80. Nah, ini kalau kita sederhanakan sama-sama dibagi 40 ya. 1, 80 bagi 40 adalah 2. Nah, ini satuannya meter. Jadi setengah meter jarak pada gambar. Nah, ingat meter kalau menjadi sentimeter berarti iya, turun 2 tangga. Kalau turun berapa? Dikali ya. Setengah dikali 100 cm. Berapa ini? Iya, 50 cm. Jadi, apa kesimpulannya? Ya, tinggi tugu pada gambar adalah 50 cm. Anak-anak, perhatikan contoh soal aplikasi skala pada luas bangun datar ya. Permukaan sebuah kolam berbentuk persegi panjang digambar dengan skala 1:100. Panjang pada gambar 4 cm dan lebarnya 3 cm.
Hitunglah luas kolam sebenarnya. Hitunglah perbandingan luas kolam pada gambar dengan luas kolam sebenarnya. Nah, untuk penyelesaiannya kita tuliskan dahulu yang diketahuinya ya. Di sini ada 1:100. Ini adalah skala ya. Kemudian ada panjang gambar atau PG-nya 4 cm dan lebar gambar LG ya 3 cm. Yang ditanya luas kolam sebenarnya atau LS ya. Yang B, hitunglah perbandingan luas gambar berbanding luas sebenarnya. Nah, untuk menjawab luas sebenarnya, maka kita harus cari dahulu ya panjang sebenarnya dan lebar sebenarnya. Nah, panjang sebenarnya di sini rumusnya adalah panjang gambar dibagi skala ya. Panjang gambarnya 4 cm dibagi skalanya 1/100. Nah, pembagian pecahan ini dibalik ya menjadi perkalian. Jadi 4 kali 100 berapa? Ya 400 cm ya. Kemudian lebar sebenarnya rumusnya lebar gambar dibagi skala ya. Lebar gambarnya berapa? 3 cm dibagi skalanya 1/100. Nah, ini pembagian pecahan kita balik ya. 3 kali 100 300 cm. Nah, kita bisa hitung ya. Maka luas sebenarnya panjang sebenarnya dikali luas sebenarnya ya. Ingat rumus luas persegi panjang apa? Panjang kali lebar. Oke, panjang sebenarnya 400 cm dikali lebar sebenarnya 300 cm. Nah, kita lakukan perkaliannya. 4 kali 3 berapa? 12. Nolnya ada 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Nah, satuannya apa ini? Sentimeter persegi ya kalau luas. Nah, untuk menjawab yang B, hitunglah perbandingan luas kolam ya. Pada gambar dibagi luas sebenarnya. Nah, kita harus hitung dulu ya luas gambar. Luas gambar rumusnya apa? Panjang gambar dikali lebar gambar. Panjang gambarnya 4 cm dikali lebar gambarnya 3 cm. 4 kali 3 berapa? Ya 12. Satuannya sentimeter persegi. Nah, sekarang kita bisa hitungnya perbandingannya ya. Luas gambar berbanding luas sebenarnya. Luas gambar 12 berbanding luas sebenarnya 120.000. Nah, ini kita sederhanakan ya. Sama-sama kita bagi 12. 12 bagi 12 1. Nah, ini kalau kita bagi 12 bagi 12 1 nih ya. Jadi tinggal 10.000. Jadi kesimpulannya apa? Jadi luas kolam sebenarnya adalah 120 cm persegi dan perbandingannya 1/10.000. Anak-anak, untuk melatih kemampuan pemahamanmu, kalian kerjakan latihan soal di buku paket belajar matematika ya, halaman 83, nomor 1, 6, 9, 10, dan 14. Kalian ketik setiap langkah atau cara jawabanmu di GCR Matematika.